Apa kabar? Sehat tentunya ya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak akan menyapa anak-anak sekolah minggu yang ada di GKPS Batu Aji. Shalom adik-adik yang ada di Batu Aji. Shalom. Sekarang kita sapa adik-adik yang ada di GKPS Tanjung Piayu. Shalom adik-adik yang ada di GKPS Tanjung Piayu. Shalom. Sekarang kita ke adik-adik yang ada di GKPS Gloria Sagulung. Shalom adik-adik yang ada di GKPS Gloria Sagulung. Shalom. Iya, pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Mari kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mulai ibadah kita. Adik-adik kami undang untuk berdiri. Kita angkat pujian. Kita angkat pujian kita. Yang pertama adalah ada satu sobatku yang setia. Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, kasih Yesusku. Kembali kita angkat pujian, malas do uhuru, anggo ham senyum-senyum. Anak sekolah minggu, mari kita senyum-senyum. Sambil tepuk tangan ya. Malas do uhurhu anggo ham senyum-senyum, malas do uhurhu anggo ham senyum-senyum, malas do uhurhu anggo ham senyum-senyum, ha 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 hi hi hi. Sekali lagi dari atas. Malas do uhurhu anggo ham senyum-senyum, malas do uhurhu anggo ham senyum-senyum, malas do uhurhu anggo ham senyum-senyum, ha 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 hi 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 ho ho ho. Semangat. Ha 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 hi 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 ho 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 ha 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 hi 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 ho ho ho. Bagus, kita nyanyi kembali angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat tangannya ke atas ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Kita angkat kembali. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin.
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, yang tidak pernah melupakan kami umat tuntunan tangan-Mu. Kami adalah orang yang sepatutnya menerima hukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau sungguh setia dan penuh kasih sayang, sehingga Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib sebagai tebusan bagi kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ibadah ini untuk memperbaharui kehidupan kami, serta mengingatkan kami agar hanya berharap kepadamu saja, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, ya Allah pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu silakan duduk kembali. Kita kembali angkat pujian kepada Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir padaku. adik-adik, saatnya kita masuk ke titah. Diambil dari titah kedua. Halo adik-adik, saatnya kita masuk ke titah. Kita ambil dari titah kedua. Bacakan ya dari sini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bawah di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Kakak ulangi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Mari kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku melakukan titah-Mu. Amin. Kita lanjutkan ke ayat hafalan ya adik-adik.
Ayat hafalan hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 7. Udah dapat adik-adik? Kakak ulangin. 1 Petrus 5 ayat 7. Kakak bacakan ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dihafal ya adik-adik, kita untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Yohanes 16 ayat 32b. Kakak bacakan. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Kakak ulangin. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Untuk minggu depan, tolong ya adik-adik, kita hafal, kita baca Alkitab kita. Demikian ayat hafalan untuk minggu ini. Tolong ya adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita angkat pujian dan nyatakan bahwa doa sangat besar kuasanya dan mampu mengubah segala sesuatu. Kita angkat pujian, doa orang benar. Saat
katamu, doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik, waktunya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami bersuka cita memuji memuliakan Engkau. Dan kami mau mendengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan mengerti firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Iya, apa kabarnya? Sehat? Pasti Kak, luar biasa ya. Karena berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, walaupun masih beribadah di rumah, tapi harus tetap semangat memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya ibadah di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang ke-26, ayat 36 sampai ayat 46. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Ya adik-adik, kalau sudah dapat kakak akan bacakan, adik-adik boleh ikuti di dalam hati. Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46, demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sedang berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan. Aku sudah dekat. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus berdoa. Yesus berdoa. Iya adik-adik. Adik-adik tahu apa itu berdoa? Adik-adik tahu apa
artinya berdoa? Ayo, apa artinya adik-adik? Berdoa artinya bercakap-cakap, berkomunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan. Iya. Berdoa, bercakap-cakap ataupun berkomunikasi dengan Tuhan. Doa juga disebut apa adik-adik? Nafas hidup orang percaya, Kak. Iya. Jadi doa adalah nafas hidup orang percaya. Sekarang adik-adik, kakak mau ajak adik-adik, ayo tarik napasnya. Tarik napasnya ya. Oke, ditahan, 1, 2, 3, lepaskan. Ayo, rasanya gimana adik-adik? Gimana rasanya ketika tadi tarik napasnya, tahan, lepaskan. Segar Kak rasanya ya kan? Enak gitu ya, segar apalagi kalau pagi-pagi menghirup udara pagi gitu. Nah, kemudian sekarang adik-adik coba tarik napasnya, lalu tahan, tahan lagi, terus masih, aduh, rasanya bagaimana adik-adik? Sesak Kak, sesak nggak tahan gitu ya. Itu masih sebentar ya kan. Coba kalau seandainya terus ditahan, nggak bisa lah Kak, ya kan? Artinya kalau kita tidak bernapas lagi berarti artinya kita mati, ya kan? Jadi adik-adik, kalau kita orang Kristen, adik-adik anak-anak Allah tidak berdoa, artinya apa? Tadi kan doa napas hidup orang percaya Kak. Berarti kalau kita tidak berdoa, berarti iman kita juga mati, gitu ya. Nah adik-adik, kita tidak mampu kalau tidak bernapas kan. Kita tidak bisa dong menjalani, berjalan, bermain bersama teman, belajar, jalan-jalan. Kita tidak bisa dong kalau tidak bernapas. Karena harus bantu oksigen berarti kita harus tidur, ya kan? Nah demikian juga adik-adik. Oleh karena itu doa menjadi sesuatu yang penting. Seperti lagu kita tadi kan, besar kuasa doa gitu kan. Karena ketika kita berdoa adik-adik dengan yakin akan besar kuasanya gitu. Ketika kita berdoa adik-adik, bagaimana supaya kita bertumbuh? Seperti lagu kita kan, baca kitab suci, doa tiap hari supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, teks firman Tuhan kita hari ini juga mau menjelaskan tentang doa. Di mana Yesus yang adalah Tuhan, dia juga berdoa. Yesus berdoa di dalam kesesakannya adik-adik. Yesus berdoa menghadapi kesengsaraan. Yesus juga berdoa karena dia mau ditangkap saat itu. Di mana Yesus berdoa adik-adik? Di mana? Tadi di taman Getsemani. Ya Yesus berdoa di taman Getsemani, Yesus mengajak murid-muridnya dan Yesus berdoa untuk menyerahkan semuanya kepada Bapa. Bahkan Yesus katakan, jadilah kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi. Jadi adik-adik ketika kita berdoa, jadilah kehendak Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Iya adik-adik. Adik-adik yang terkasih, demikian juga kita. Sama seperti Yesus ketika dia mengalami sedih, ketika dia mengalami kesesakan, dia berdoa. Demikian juga kita ya adik-adik. Ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik menangis, atau ketika adik-adik sukacita, atau ketika adik-adik menghadapi masalah, satu kuncinya yaitu mari kita berdoa.
Sama seperti Yesus, dia menyerahkan semua hidupnya kepada Bapa, demikian juga kita adik-adik. Karena kita adalah anak-anak Bapa, maka mari kita berdoa menyerahkan hidup kita, seluruh kehidupan kita. Ketika adik-adik menangis, ketika adik-adik memiliki permintaan, ketika adik-adik juga sukacita, ketika dalam keadaan sedih, kita harus berdoa adik-adik. Karena apa? Melalui berdoa kita bisa sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti lagu kita tadi kan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu katanya. Jadi kita harus mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas berkat Tuhan, kita sehat, kita bisa menjalani hidup kita harus bersyukur. Melalui doa kita sampaikan kepada Tuhan. Kemudian adik-adik, ketika kita juga dalam keadaan sedih, ketika adik-adik punya permintaan, mari kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan itu semua kepada Tuhan. Kita berdoa untuk orang tua kita supaya sehat-sehat, mereka bekerja, mendapat berkat melimpah, bisa menyekolahkan kita, bisa membesarkan kita. Kita juga berdoa supaya apa yang adik cita-citakan bisa tercapai. Kita juga berdoa supaya adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga berdoa adik-adik supaya COVID-19 segera berlalu, ya kan? Sehingga adik-adik kita bisa lagi bersama-sama beribadah di gereja, berkumpul bersama teman-teman, bernyanyi bersama, dan bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya. Tentunya itu harapan kita bersama ya kan adik-adik. Oleh karena itu mari kita doakan bersama dan adik-adik juga sungguh-sungguh mendoakannya. Kemudian adik-adik yang terakhir, melalui doa kita berserah kepada Tuhan. Adik-adik, kapan saja mari kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Mau belajar, berdoa dulu. Mau pergi kemanapun, berdoa dulu. Maka ketika adik-adik mau makan, berdoa dulu. Ketika adik-adik mau tidur, berdoa dulu. Ketika adik-adik bangun tidur juga, berdoa dulu. Lalu ketika adik-adik mau pergi jalan-jalan, berdoa dulu, Tuhan berkati perjalanan kami, gitu ya adik-adik. Jadi dalam setiap aktivitas kita, mari kita mulai di dalam doa. Ya adik-adik? Oke? Ya, kakak percaya adik-adik pasti suka berdoa. Mau melakukan setiap aktivitasnya, kita mulai dengan doa. Karena doa adalah kekuatan kita adik-adik. Sehingga kita bisa menjalani hidup kita. Karena doa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dan doa mengubah segala sesuatu di dalam hidup kita. Jadilah adik-adik, jadi orang yang berdoa. Anak-anak Tuhan yang menyerahkan seluruh hidup kepada Allah. Amin. Amin adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami berdoa dalam setiap keadaan dalam hidup kami. Mau makan, mau tidur, bangun tidur, bahkan ketika kami mau belajar juga, bahkan ketika kami mau bepergian kemanapun kami ya Tuhan, kami mau memulai segala sesuatunya dengan berdoa. Sama seperti Yesus ketika dia sedih, dalam kesesakannya dia berdoa. Demikian juga kami Tuhan, dalam keadaan apapun hidup kami mau berdoa kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Seresot Batam Barat ini. Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan yang boleh menyertai mereka, memberkati pertumbuhan mereka, sehingga mereka ya Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menyenangkan orang tua mereka, dan anak-anak yang menyenangkan Engkau. Berkati juga orang tua kami seluruhnya ya Tuhan,
Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati mereka dalam mendidik kami anak-anaknya. Demikian juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami, bahkan guru-guru kami di sekolah juga Tuhan boleh memberkati, sehingga guru-guru kami Tuhan boleh mendidik kami di dalam kehendak Tuhan. Terlebih dalam situasi saat ini, kami masih menghadapi COVID-19, kami anak-anak-Mu Tuhan berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu, kami menemukan obat bahkan vaksin, kami boleh kembali Tuhan berkumpul untuk memuji Engkau di gereja Tuhan, tidak lagi di rumah, tapi di rumah Tuhan kami bersama-sama memuji Engkau, bertemu teman-teman dan bertemu kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, ini kami Bapa, ajari kami sehingga kami hidup di dalam doa, hidup di dalam Engkau, dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita mengangkat pujian. Mari kita nyatakan bahwa Allah itu baik yang telah menjaga hidup kita setiap saat. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Adik-adik yang ada di rumah,
saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dengarkan dulu nats yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Tertulis di dalam kitab Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Anak sekolah minggu, tangannya di atas, naikkan persembahanmu dan katakan kepada Tuhan, hubere doon, hubani harajaon ni naibata. Sambil kita naikkan pujian, 100, sejuta. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, jikalau hari ini kami boleh bernyanyi memuji Engkau. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami Bapa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon terimalah persembahan kami ini dan berkati, sehingga kami boleh pakaikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boy dalanun nami salakah na torsah.
dop ham hasomanami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Shalom.